Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Arifin, NIM 190111043. Di sini saya sedang berada di makam Kiai Pati Alos atau pembabat Tanah Besuki. Bagaimana sih kisahnya itu? Ayo kita selidiki bareng-bareng. Bagaimana caranya atau bagaimana sih awal mulanya Tanah Besuki itu kayak apa? Di sini tokoh yang saya akan angkat, topik yang akan bahas ini Raden Bagus Kosim Wirodipuro I atau yang bisa disebut Kiai Pati Alos yang terletak di kalau di sini menyebutnya itu Kampung Arab. Sebelahnya Kampung Arab masjid, depannya itu ada sebuah gang, namanya itu Gang Kiai Pati Alos. Itu dari saya. Bagaimana kisah ceritanya, yaitu kita simak dalam video berikut ini. Terima kasih. Kisah dari Kiai Pati Alos ini mari kita simak untuk para juru kunci yang saya akan mewawancarai di salah satu juru kunci yang ada di sini, yaitu Ustadz Fadli. Mari kita simak masing-masing. Ayo kita masuk guys. Inilah kondisi dari sebuah atau Kiai Pati Alos, makamnya pembabat Tanah Besuki. Ini juga mungkin kerabat-kerabat yang dari Kiai Pati Alos sendiri. Ini kondisinya sejuk, indah, dan sebagainya. Assalamualaikum. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya untuk sekarang. Saya juga ada tugas mata kuliah folklore ini untuk mengeksplorasi bagaimana sih perkembangan atau asal mulanya desa Besuki ini atau kota Besuki ini. Yang lebih dominannya ada informasi makam Kiai Pati Alos ini sendiri. Bisa kita ya, terima kasih. Sebelum menginjak ke masalah atau materi kita lebih baik tawassul dulu, kita izin atau memberikan hormat kepada beliau dan ini sampai hari ini. Mau dijelaskan? asal mula kota Besuki ini seperti apa, Bapak? Besuki yang mana Besuki kota tua, Besuki kota sejarah, Besuki kota terbesar di Kabupaten Situbondo. Sebelum Kabupaten Situbondo, Besuki sudah lahir, yang mana asal mula dari yang pembabat Tanah Besuki itu dari Madura adalah dari Pamekasan, dari Tanjung Jambur Pademau, yang mana beliau putra dari Kiai Raden Abdurrahman Wirobroto, yang mana beliau dilahirkan di Tanjung Jambur Pademau, asal dari kota Madura. Beliau berangkat dari Madura. Waktu itu beliau masih usianya mungkin 10 tahun. Beliau dibawa ke Besuki untuk bersama dengan ayahnya Raden Abdurrahman Wirobroto, yang mana beliau ini putra kesayangannya beliau, yaitu namanya Raden Bagus Kosim Wirodipuro, yang dengan julukannya atau yang dikenal dengan Kiai Pati Alos. Beliau sangat arif, sangat bijak, yang mana beliau jadi panutan dari beberapa pengikut-pengikutnya. Beliau diangkat atau dijadikan guru bersama dengan Raden Abdurrahman Wirobroto, yang mana beliau sangat
sangat lebih bijaksana atau sangat lebih tinggi mungkin derajatnya sama beliau adalah Raden Abdurrahman Wirobroto itu. Kiai Pati Alos ini meneruskan perjuangannya dari beliau. Akhirnya beliau diangkat jadi Demang di Besuki. Itu pun berasal dari Demung yang awalnya itu memang tempat pertama kali beliau pijak di sana, yang mana beliau sangat segani. Besuki belum lahir. Itu pun banyak yang menjadi harapan dari masyarakat. Awalnya memang Besuki sangat dikenal. Itu pun diangkat jadi Demang, meneruskan beliau dari ayahandanya. Terkait dengan sejarah Besuki, itu Besuki berasal dari dari orang yang sangat bijaksana. Besuki sangat jelas, Besuki sangat luas. Besuki itu sangat bisa dikatakan lebih kalau bahasa Maduranya itu sangat dikenal ramah gitu. Oh iya Bapak. Iya, sangat dikenal ramah karena beliau memang bisa dikatakan orang yang bijak. Mengenai untuk sejarah lainnya atau terkait dengan budaya atau kesenian atau adat istiadat atau pakaian atau semacamnya, itu masih dalam tahap atau pencarian atau yang diselidiki oleh teman-teman dari kita semua. Mungkin untuk lebih jelasnya ada catatan kecil atau selayang pandang yang mana adik-adik bisa diambil sedikit untuk ada tambahan-tambahan mungkin yang bisa dilengkapi. Siap Bapak. Ya, lengkapi mengenai itu informasi untuk atau catatan kecil yang bisa disampaikan terkait dengan sejarah Kota Besuki. Untuk yang masalah keterkaitan Kironggo itu Bapak. Oh itu. Iya Bapak. Itu sangat erat sekali. Mungkin bisa disampaikan juga, dicatat juga kalau memang ada kaitannya dengan Bondowoso, karena Bondowoso ini sangat erat sekali atau sangat kental sekali, sangat dekat sekali dengan Besuki. Kenapa? Karena Kiai Raden Bagus Asra atau dikenal dengan Kiai Ronggo itu masih santri dari almarhum Kiai Raden Bagus Qasim Wirodipuro atau Kiai Pati Alos, yang mana beliau Kiai Raden Bagus Asra itu ditugaskan sama beliau untuk melanjutkan atau membabat Bondowoso, yang mana tugas itu ada semacam sayembara dulu, katanya sayembara, yang mana santri-santrinya itu dikumpulkan di tengah malam, sekitar jam 12 malam itu dikumpulkan sama Kiai Raden Bagus Qasim ini atau Kiai Pati Alos, yang mana santrinya itu salah satunya santrinya ditugaskan itu ada semacam tanda atau firasat ya, dikumpulkan siapa-siapa besok pagi dilihat di sarungnya itu ada bundelannya, katanya ya, sarungnya itu ada ikatannya, maka beliau terpilih untuk atau ditugaskan untuk menjadi kenapa waktu itu mungkin sudah tugas atau dari Kiai Raden Bagus Asra atau yang dikenal dengan Ki Ronggo untuk membabat kota Bondowoso itu. Di catatan ini ada semacam nemorkara atau peceklik ya. Iya Pak, nemorkara. Tujuan utama itu syiar Islam. Ya, syiar Islam. Berarti kayak seperti dakwah ya? Betul, dakwah itu syiarnya dakwah Islam atau syiar Islam. Berarti juga yang intinya itu.
ada bagian dari penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam. Itu pun kan di wilayah sini masih belum ada wilayah atau masyarakat atau iya, daerah itu. Masih pertama kali buka lahan atau gimana itu nanti. Belum ada. Akhirnya berapa tahun kemudian sampai 25 tahun, 30 tahun akhirnya bertambah banyak. Bahkan orang-orang yang ada di daerah Padumawuh, Madura itu ikut juga membantu beliau juga untuk Bapak Besuki gitu. Ini Mbak Kiai Pati Alos ini sendiri ya Pak, kenapa kok langsung ke daerah Demung, kok gak di daerah lainnya gitu Pak, misalkan di Probolinggo? Itu memang tugas atau petunjuk dari ayahanda Raden Abdurrahman Wirobroto. Dan itu pun Raden Abdurrahman itu ditugaskan juga oleh kakeknya yang namanya Sayyid Abdullah Surawikromo yang ada di Madura sekarang. Sayyid Abdullah Surawikromo itu ayahanda Raden Abdurrahman Wirobroto. Benar. Iya, ayahanda. Jadi yang di Bondowoso itu Kiwanggo ya Bapak, ada keterkaitannya ya Bapak, ada kekeluargaannya. sangat erat atau sangat dekat sekali dengan kekerabatannya dengan beliau. Terlihat dari logat atau cara menyampaikan atau tutur katanya, bicaranya itu kan sama. Iya benar. Bondowoso sama Besuki ini kan tak sangkit lah istilahnya Iya, ya. Kalau agak ke timur kan agak sangkit. Iya. Itu. Nandingan. Itulah itu. Iya. Perbedaannya sana. Oh. Perbedaannya sana. Berarti ada kesamaannya. Iya, ada kesamaannya. Sangat. Itu bisa dikatakan persaudaraannya itu sangat. Dan itu pun keluarga besar yang ada di Besuki, termasuk yang Bondowoso. Lebih banyak dari ada Bondowoso. Cukup ya. Informasi sudah cukup kan? Ya, Tinggal ini penulis. bisa diambil nanti Iya. di ananya. Iya, Bapak. Buat catatan kecilnya di sana. Itu Tinggal materi penutup. atau anunya Iya. Penutup sebentar. bisa ditambah. Penutup. Iya. Cukup mendalam sih informasi dari Bapak barusan tentang bagaimana asal mulanya dari babat Tanah Besuki ini sendiri, atau yang pada almarhum Kiai Kasim Wirodibowo atau yang bisa disebut Ki Pati Alos. Cukup sekian dari informasi ini saya tangkap, semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya nanti. Biar kegiatan jalan Amin. 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 Amin.
Amin. Masalah begini, secara besuki ini untuk sementara masih belum bisa diangkat karena beliau tidak berkenan juga untuk memberikan atau mengekspos. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Mendalam dari informasi yang dipaparkan tadi sama Bapak Kadri sendiri, yaitu juru pelihara atau juru kunci dari Kiai Pantai Alus ini sendiri. Itu kabarnya beliau itu diangkat dari provinsi. Jadi informasinya itu cukup jelas menurut saya juga, informasinya cukup secara detail. Terus masalah keterkaitan Kiai Pantai Alus ini saya akan paparkan di definisi YouTube saya nanti. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.